Halo semuanya, nama saya adalah Arvin dan saya berasal dari Universitas Bina Nusantara Internasional dengan jurusan Computer Science atau IT. Pada kesempatan dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tanda baca yang tentunya sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam PUEBI. Ayo kita mulai. Pertama-tama, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu sebenarnya tanda baca. Nah, berikut adalah penjelasan yang saya dapatkan dari Wikipedia. Dari penjelasan ini dapat dipecah menjadi 3 buah inti. Nah, yang pertama, tanda baca itu berbentuk simbol. Ini adalah beberapa contoh tanda baca. Yang pertama sini adalah tanda seru, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda titik, dan tanda petik dua. Selanjutnya, tanda baca itu tidak berhubungan dengan fonem atau suara maupun kata atau frasa pada suatu bahasa. Tanda baca berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi dari sebuah tulisan, seperti halnya kalimat utama, kalimat penjelas, anak kalimat, dan induk kalimat. Nah, misalnya di dalam sebuah kalimat penjelasan, kita bisa mengetahui penjelasan itu sampai mana. Selanjutnya, tanda baca berfungsi untuk menunjukkan intonasi dan jeda di saat sebuah tulisan dibacakan. Intonasi atau tinggi rendah suara, nah misalnya suara kita mengecil di saat sudah mendekati titik, atau menggunakan intonasi bertanya di saat ada tanda tanya, atau menggunakan intonasi yang lebih berseru di saat ada tanda seru. Selanjutnya, jeda atau pemberhentian. Ini ada jeda pendek yang ditandai dengan tanda koma dan jeda panjang yang ditandai dengan tanda titik. Nah, jeda berfungsi supaya pembaca tidak capek di saat membaca sebuah tulisan. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tanda baca yang lebih spesifiknya tanda baca koma yang simbolnya dapat terlihat di sini. Nah, tanda baca koma memiliki beberapa fungsi dan peraturan. Nah, yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Dapat dibilang juga tanda koma sebagai pemisah unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Perlu diingat bahwa tanda koma itu hanya digunakan bila unsur-unsur lebih dari dua. Contoh, telepon seluler, koma, komputer, koma, internet. Telepon seluler merupakan unsur, komputer merupakan unsur, dan internet merupakan unsur. Oleh karena itu, dipisah dengan tanda koma. Begitu pula dengan contoh kedua, buku, koma, majalah, koma, jurnal. Sedangkan pada contoh ketiga, apel dan jeruk. Ini hanya terdiri dari dua unsur, unsur apel dan jeruk. Oleh karena itu tidak dipisah dengan tanda koma, melainkan hanya kata dan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Dua, ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya. Tiga, dia membaca cerita pendek, koma, sedangkan adiknya melukis panorama. Nah, yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, karena baik hati, ini merupakan anak kalimat, koma, dia mempunyai banyak teman, titik. Ini merupakan induk kalimat. Karena anak kalimat mendahului induk kalimat, maka dipisah dengan tanda koma. Sedangkan pada contoh kedua, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Nah, induk kalimat mengawali anak kalimat. Oleh karena itu, ini tidak dipisah dengan tanda koma. Selanjutnya, yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Contoh kedua, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, titik, di, koma, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar, titik. Contoh ketiga, orang tuanya kurang mampu, titik. Meskipun demikian, koma, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana, titik. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contoh, oh, koma, begitu. Contoh kedua, hati-hati, koma, ya, koma, jalannya licin. Contoh ketiga, dia baik sekali, koma, bu. Lalu, yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini, titik. Nah, kita harus berbagi dalam hidup ini adalah sebuah petikan, dan untuk memisahkan dari kata nenek saya, maka digunakan tanda koma di sini. Selanjutnya, untuk contoh kedua, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kata nenek saya, koma, karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, dalam petikan pertama ini, untuk memisahkannya dari kata nenek saya, maka digunakan tanda koma sebelum petik dua di sini. Nah, sedangkan yang untuk petikan kedua, digunakan tanda koma sebelum petikan
petik 2 yang pertama ini. Sedangkan dalam contoh ketiga, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Nah, di sini tidak menggunakan lagi tanda koma karena sudah ada tanda tanya. Begitu pula dengan contoh keempat, karena sudah ada tanda seru di sini, maka tidak perlu lagi menggunakan tanda koma. Sekian dari penjelasan tentang tanda baca dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.